Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Azhara. Saya dari kelas 10 IPA 2 SMA Fulus Taruna Andalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide atau karya yang akan saya buat untuk lomba STEAM. Check it out. Saya memilih kipas angin ini sebagai rancangan ide dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, saya ingin memanfaatkan barang-barang bekas yang berkemungkinan dibuang menjadi teknologi tepat guna. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan kearifan lokal atau budaya dari daerah Riau yaitu Batik Bono melalui kipas angin sederhana ini. Dan yang ketiga, cara, alat, dan bahan yang terbilang cukup sederhana dapat memudahkan saya dalam proses pembuatannya. Dan juga, karya ini tentunya dapat menginspirasi teman-teman yang lain sebagai sarana edukasi dan berkreasi. Adapun perkiraan alat dan bahan yang akan saya gunakan, saya bedakan menjadi 3 golongan, yaitu bahan pembuatan kipas angin, yang kedua rangkaian listrik untuk kipas angin, dan yang terakhir alat-alat. Untuk pembuatan bodi kipas angin, saya memerlukan 2 botol aqua glass bekas, koran bekas, lem tembak, lem fox, lem uhu, lakban kertas, cat akrilik, dan semen putih. Untuk pembuatan rangkaian listrik, saya membutuhkan 5 bahan, yaitu ada dinamo bekas, CD bekas, pipa kecil, kabel USB, dan kepala charger. Dan terakhir, alat-alat saya menggunakan gunting, penggaris, amplas, spidol, dan pisau cutter. Untuk perkiraan langkah kerja, saya bedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pembuatan bodi kipas angin. Yang kedua, tahapan pembuatan rangkaian listrik. Dan yang terakhir, tahapan penyelesaian. Untuk tahapan pembuatan bodi kipas angin, pertama-tama, satukan kedua alas bawah botol aqua glass bekas menggunakan lem tembak. Kedua, tempelkan lakban kertas pada sisi atas dan bawahnya untuk membuat bodi yang bagus. Yang ketiga, tempelkan kertas koran yang sudah digunting menggunakan lem fox ke seluruh bodi kipas angin. Sambil menunggu kering, buat adonan semen putih. Lalu, lumuri semua bodi kipas menggunakan semen putih dan tunggu kering. Jika sudah kering, haluskan menggunakan amplas. Lalu, gambarlah batik bono pada bodi yang sudah dibentuk, kemudian cat menggunakan cat akrilik. Nah, untuk tahapan pembuatan rangkaian listrik, pertama, buat pola baling-baling pada CD bekas, kemudian gunting menggunakan pisau cutter. Yang kedua, satukan dinamo bekas dengan kabel USB. Jika sudah, masukkan kabel USB ke dalam pipa kecil. Jika semua rangkaian sudah selesai, tempelkan baling-baling kipas ke dinamo, lalu berikan pengait. Untuk tahapan penyelesaian, yang pertama, kita masukkan rangkaian listrik kipas angin ke dalam bodi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu tempelkan dengan lem setan agar kuat. Nah, lalu kabel USB kita sambungkan dengan kepala charger. Agar kipas angin dapat berfungsi, kita harus mencolokkan kabel charger ke stop kontak, maka kipas angin dapat bekerja. Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari pembuatan kipas angin sederhana ini ialah, yang pertama, bila kita membuat sendiri melalui barang bekas, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit, dan juga ukurannya yang kecil menyebabkan daya yang dibutuhkan juga kecil, maka kita dapat menghemat energi listrik. Yang kedua, dapat menambah estetika dan menghemat tempat di dalam ruangan. Yang terakhir, penggunaan kipas angin dapat memberikan kenyamanan dikarenakan efek sejuk yang dihasilkan membuat siklus udara di sekitarnya menjadi lebih sehat. Sekian dari saya, terima kasih.